Alsjeblieft. Kraya! Kom maar hier. Ik kan het goed. Kom. En ma het my geleer mens mors nie met kos nie. Jay. Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. Film dimulai dengan menampilkan seorang guru TK bernama Emma yang sedang berdiri di depan kelas, dikelilingi oleh anak-anak yang sangat antusias menghadapi liburan mereka. Usai jam pelajaran, Emma tampak termenung, memikirkan masa liburan yang kemungkinan akan ia habiskan sendiri. Kemudian di luar, seorang resepsionis menyerahkan sebuah tas titipan dari seorang pria kepada Emma. Ia awalnya berpikir pria itu adalah pacar Emma, namun Emma mengaku kalau pria itu adalah adiknya. Di tempat berbeda, sekelompok pria tengah sibuk mengepak narkoboy dan memuatnya ke mobil. Pemimpin tim yang berjulukan Bosman tampak mengawasi dan memimpin seluruh proses dengan teliti. Pria bernama Pete yang ditugaskan sebagai sopir jelas menunjukkan ketegangan lantaran ini adalah hari pertamanya bekerja di dalam tim. Pete harus memastikan perjalanan berlangsung lancar sehingga ketegangan yang dirasakannya menyiratkan betapa krusialnya misi ini bagi mereka. Di hari yang sama, Emma melakukan perjalanan untuk mengunjungi sang ayah, di mana Emma memastikan kepada ayahnya bahwa ia akan tiba sore itu. Emma juga menjelaskan kalau dirinya baik-baik saja, kendati sedang ada masalah dengan kekasihnya. Je oké? Moet ik hem gaan timmer? Het is s'nachts niet, Paul. Ik zie hem Paul vanmiddag. Je moet nou niet worry nie. Ik zal mijn gedachten. Wees wakker. Het is een boze wereld daar buiten. Sementara itu, Bosman dengan cermat memandu tim, memastikan agar Pete mengikuti perintahnya tanpa kecuali. Kembali pada Emma yang mendapat pesan cinta dari kekasihnya. Namun, Emma yang kesal dengan sifat temperamen kekasihnya memutuskan untuk menepi guna menenangkan diri. Ia kemudian dengan kesal membalas pesan tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, seorang polisi bernama David sedang beristirahat dan menikmati makanannya ketika mobil Bosman mendekat. Karena itu David memutuskan untuk menghentikan mereka, membuat kepanikan Pete semakin bertambah. Pete! David lantas meminta Pete menunjukkan SIM-nya dan menyadari kepanikan tersebut walau Bosman sangat tenang. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Ek praat nie met jou nie. Tidak jauh dari situ, anak buah Bosman yang berada di mobil lain mulai membuat rencana untuk mengalihkan perhatian David. Wat doen ons nou? Sy aandag probeer aftrek. David yang curiga melihat sikap Pete memaksa untuk menggeledah mobil mereka. Namun, Sit jy joune neer, hond. merasa kalah jumlah, David pun menyerah. Tetapi Bosman tetap memerintahkan anak buahnya untuk menyandera David, meskipun pria bernama AJ keberatan dengan keputusan ini. Wat gaan julle met hom doen? Gaan jy hier bly? Wag tot die res van die cops kom. Pete yang baru pertama kali mengalami situasi seperti ini semakin panik dan merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Want ek moes jou nooit die fucking werk gegee het nie. Jy weet, is my eerste keer. Dis regtig jammer. Kelompok Bosman selanjutnya memasuki sebuah lahan berpagar kawat, di mana selang beberapa saat mobil Emma mogok tepat di depan tempat yang dimasuki oleh kelompok Bosman tadi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Emma mencoba menghubungi ayahnya. Sayang, sinyal di tempat itu sangat buruk sehingga panggilannya tidak terhubung. Sementara itu,
Bosman dan anak buahnya bersiap untuk menghabisi David yang memohon untuk hidupnya. Asseblief los my net. Bosman meminta pria bernama Bola mengambil senjata David dan menyerahkannya kepada Pete. Bosman kemudian memerintahkan Pete menembak sebuah batu sebagai bagian dari uji coba. Nog een keer. Dentuman senjata itu tayal terdengar oleh Emma. Penasaran, Emma mencoba mencari sumber suara. Pada waktu yang sama, Bosman memerintahkan Pete untuk menghabisi David. Skiet hom. Bosman, dia. AJ yang sejak awal keberatan dengan keputusan Bosman kembali mencoba mencegah Bosman. Namun dikarenakan tidak dapat menyarankan rencana yang lebih baik, AJ akhirnya tunduk pada keputusan Bosman. Easy boss. Weet nie. Sebagai sindikat obat terlarang, mereka memastikan tidak ada saksi yang melaporkan mereka. Lalu di bawah tekanan Bosman, Pete akhirnya melepaskan timah panas ke arah David. Sontak, botol yang terjatuh dari tangan Emma yang tak sengaja menyaksikan kekejaman itu menyebabkan Bosman dan anak buahnya menyadari kehadiran Emma. Malang, anak buah Bosman yang bernama Bess dan Jay berhasil menangkap Emma. Setelah memastikan bahwa Emma hanya seorang diri, mereka segera membawanya ke hadapan Bosman. Menganggap ini sebagai bagian dari masalah yang Pete timbulkan, Bosman kembali memintanya bertanggung jawab. Tetapi Pete yang masih tertekan oleh tindakannya sebelumnya tak lagi mampu memenuhi perintah Bosman. Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Doen wat jy moet doen. Hal ini menyebabkan Bola dan Jay mulai berdebat tentang siapa yang akan menikmati Emma. My ma het my geleer mens mors nie met kos nie. Ek eet eerste. Sien jy kans, Piet? Tanpa mereka sadari, David yang terluka parah berjuang dengan sisa tenaganya untuk mencapai mobil sambil memberi isyarat kepada Emma untuk tetap diam. Pada akhirnya, Bosman mengizinkan Bola untuk melancarkan aksinya. AJ lagi-lagi berusaha menghentikan mereka, tetapi tidak dihiraukan. Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Saat itu, David berhasil mencapai mobilnya dan bergegas kabur. Kesempatan ini, Emma gunakan untuk berupaya melepaskan borgolnya ketika Bosman berhasil mengakhiri pelarian David. Emma berhasil melepaskan borgolnya menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh Bola dan segera pergi dengan membawa pisau milik Bola. Bosman dan anak buahnya mendatangi mobil David guna memastikan kalau sang polisi telah berakhir. Sementara itu, Emma kembali ke mobilnya untuk mengambil barang-barangnya sebelum melanjutkan pelarian. Bola yang kembali ke lokasi awal menjadi sangat kesal mendapati Emma sudah melepaskan diri. Kabar ini sontak membuat Bosman marah dan memerintahkan mereka berpencar untuk mencari Emma. My skuld nie. Hier pas jy van die kar kyk of sy nie terugpad toe is. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Di tempat lain, Jackass, ayah Emma, mulai resah karena Emma yang tak kunjung tiba. Ia mencoba menghubungi Emma, tetapi nomornya tidak aktif, menambah kekhawatirannya. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Dalam pelarian, Emma yang merasa kelelahan akhirnya memilih barang-barang penting saja untuk dibawa. Bess dan Jay sampai di lokasi mobil Emma mogok dan menemukan petunjuk arah pelariannya. Bess lantas melaporkan hal ini kepada Bosman yang memerintahkan timnya berkumpul bersama Bess dan Jay. Lyk asof sy oor die pad is, in die veld in. Ons weet waar sy is. Almal pad toe. Ons kry hulle by Bess. Pete yang memiliki kemampuan untuk melacak
akhirnya memimpin mereka mengikuti jejak Emma. Namun demikian, Emma menyadari jejak yang ia tinggalkan. Kelompok Bosman berhasil menemukan sisa-sisa barang yang Emma tinggalkan, membuat AJ berpendapat bahwa Emma ketakutan, kelelahan, dan kehausan. Hanya saja, mereka pun membutuhkan air minum. Pada waktu yang sama, seorang pria bernama Manny sedang menyusuri jalan untuk menemukan Emma atas permintaan Jackass. Di sisi jalan, Manny menemukan mobil mogok milik Emma. Emma! Dikarenakan teriakannya tidak direspon, sedangkan sinyal ponsel tidak ada, Manny memutuskan untuk mencari sinyal. Di tempat lain, Emma melihat kelompok Bosman yang berada di belakangnya. Guna mengelabui mereka, Emma membuat jejak ke arah yang berbeda. Jejak yang Emma buat tampaknya berhasil mengecoh Pete. Kembali pada Manny yang telah mendapatkan sinyal dan menghubungi Jackass untuk memberitahu tentang kondisi mobil Emma. Hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens. Mendengarnya, Jackass memutuskan untuk menyusul Manny. Pete yang memimpin pelacakan mulai kebingungan dengan 3 jejak palsu yang Emma buat. Karena itu Bosman membagi timnya untuk mengejar Emma sesuai jejak yang dibuatnya. Die girl is nie stupid nie. Sy weet ons jag haar. Sy het 3 stelle spore gemaak. Roep dit in. AJ dan Bola merasa jejak yang mereka ikuti adalah jejak Emma yang tepat, sehingga AJ berniat menghubungi Bosman. Tetapi Bola menghentikannya karena mereka harus memastikan hal tersebut terlebih dahulu. Bosman het gesê ons moet inroep. Nou vat jy skielik orders van daai suiker af. Kom ons gaan maak iets seker. Emma yang kehausan berhenti di sebuah penampungan air. Namun teringat pesan sang ayah tentang air terkontaminasi yang dapat membuatnya keracunan, lambat, dan lemah. Emma pun memasukkan air tersebut ke botol minumnya sebelum menambahkan pemurni air. Tak berselang lama, Bola dan AJ melihat Emma. Hanya saja, Bola melarang AJ melaporkannya kepada Bosman karena ia berencana bermain-main dulu dengan Emma. Jackass akhirnya tiba di tempat Manny berada. Saat memeriksa, Jackass menemukan sejumlah kejanggalan. Dan sebagai mantan anggota pasukan khusus pengintai, Jackass menyadari kalau ada 6 orang yang mengejar Emma. 5, dalk 6 mans. Hulle is hier. Dink ons moet die polisie bel. Ek dink nie dit gaan help nie. Manny menyarankan Jackass untuk menghubungi polisi, namun Jackass menolaknya karena lebih percaya pada kemampuan putrinya. Jackass menjelaskan, ia telah mengajarkan segala hal tentang militer kepada Emma. Hanya saja, Emma tidak memiliki kemampuan untuk menembak, walaupun memiliki bakat alami dalam pertarungan jarak dekat. Ricky. Sy tyd gehad om voor te berei. Di saat yang sama, Bola menyergap Emma. Di bawah todongan senjata, Emma tampaknya hanya bisa pasrah ketika tanpa diduga. Akibat tikaman pisau itu, nyawa Bola akhirnya melayang. AJ yang merasa Bola terlalu lama mencoba untuk menghubunginya melalui radio. Bola? Lantaran Bola tidak merespon, Bosman pun menyahut panggilan tersebut dan memerintahkan AJ menghabisi Emma. Mendengarnya, Emma bergegas pergi dengan membawa radio milik Bola. AJ bergerak mendekati penampungan air hanya untuk dibuat terkejut mendapati tubuh Bola tergeletak tak bernyawa. Karena itu ia segera menghubungi Bosman untuk memberitahukan hal tersebut serta kecerdikan Emma yang di luar pemikiran mereka. Mendengar itu, Bosman meminta AJ diam, menyadari radio Bola yang dibawa oleh Emma. Bola is dood. Sy het op met 'n mes doodgesteek. Sê asseblief vir my, jy sien Bola se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn.
Alhasil melalui radio, Emma memperingatkan Bosman untuk tidak mengejarnya, tetapi diabaikan. Ek het 'n geweer in 'n radio. Oor 4 ure gaan ek die polisie bel. Dalk wil julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Saat kelompok Bosman berhenti untuk minum di dekat tubuh bola, AJ yang sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran akhirnya mendekati tempat Emma bersembunyi ketika tiba-tiba mengira AJ sudah tak berdaya, Emma berniat pergi. Namun AJ menyerangnya, memaksa Emma untuk menghabisi AJ. Kemudian dari radio, Emma memberitahu Bosman tentang kematian AJ. Sementara itu, Jackass tiba di tempat penampungan air dan menemukan tubuh bola, sehingga menyadari hal tersebut dilakukan oleh putrinya. Di tempat berbeda, Bosman yang melihat Emma mencoba untuk menembaknya. Beruntung Emma terlebih dahulu menghindar dan kabur ke bangunan kosong yang tidak jauh dari tempat itu. Hanya saja mereka terus memburunya. Jackass kembali ke rumahnya, bersiap dengan senjata, menunggu kedatangan putrinya. Bass, Jay, dan Pete lalu berpencar untuk mengepung tempat Emma bersembunyi. Saat Jay memasuki ruangan, secara mengejutkan Emma menyerangnya. Di sudut lain dari bangunan, Bass mulai mengalami gejala keracunan air yang sebelumnya ia minum. Pete yang kondisinya juga semakin memburuk akibat air yang ia minum sebelumnya terpaksa beristirahat, namun Bosman memaksanya masuk. Alhasil, dengan mudah Emma menyergap Pete. Dikarenakan Pete yang mengaku hanya sebagai supir dan memohon untuk hidupnya, Emma bersedia melepaskannya. Sayang ternyata Pete berbohong, sehingga terpaksa Emma menghabisinya. Ketika Emma mencoba mencari Bass, tanpa diduga, Bass menyerangnya. Setelah bertarung sengit, Emma berhasil menghabisi Bass dengan sebuah setrika. Dari situ, Emma akhirnya berhadapan dengan Bosman dalam duel ala cowboy. Net een om te gaan, bitch. Kendati tidak pernah mahir menggunakan senjata api, Emma berhasil menghabisi Bosman. Sementara itu, Jackass hampir putus asa menunggu putrinya ketika Emma yang terluka muncul dari kejauhan. Pada akhir film, Emma berada di rumah sakit dan mengirimkan pesan untuk kekasihnya. Emma mengaku mengerti bahwa perilaku temperamen kekasihnya adalah untuk membela diri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.